Halo, udah berapa lama gue gak nge-live? Halo, halo, halo. Seger apa? Baru bangun tidur gue. Room tour. Kamar gue gini-gini gak berubah dah. Libur, tidur. Beneran gue seharian tuh bangun olahraga, terus makan siang, terus tidur siang, baru bangun. Apa kabar? Apa kabar? Menurut kalian gue gimana? Coba dari muka gue nih. Menurut kalian gue baik-baik saja, gue luar biasa, atau gue tidak baik-baik saja? Palembang Mano, Ilir. Kemana aja baru nge-live? Kemana yuk? Kelihatan kayak orang ngantuk. Gue nyalain AC bentar. Bentar ya. Mana kerjaan? Begitulah. Gimana lagi kerjaan? Damara mana nggak gue bawa? Damara di Palembang. Gue main ke Batam ya. Gue kemarin ke Batam. Bentar doang. Kangen ya. Gak muat koper. Makanya gak dibawa. Ngapain ya ke Batam ya? Main-main lah. Tapi ini gue nge-live bentar doang sih. Masih banyak kerjaan gue. Tenteng. Gue kemarin tuh bawa 2 tas tenteng sama 1 koper. Lumayan banyak. Nggak denger Yeping. Mau gue Yeping apa tuh? Kalian gimana hari Minggu kalian? Sore dari Kalsel. Kalsel +2 ya berarti ya? Iya udah sore. Bad. Kenapa tuh? Kenapa bad? Kenapa ada kalian bad? Udah gajian? Udah belum ya? Ya begitulah. Kurusan. Ada yang bilang gue tambah gendut, ada yang bilang gue kurusan. Coba. Gue timbang deh. Gue timbang bentar. Enggak kok, sama berat badan gue. Sama kok. 75. Nggak berubah. Iya, admin udah gajian. Emang gue udah gajian? Udah belum ya? Ya begitulah, udah gajian langsung bayar buat kos, langsung habis lagi. Halo Mutia. Lagi di SG kah? Gue lagi di nggak tahu di mana. Gak kerasa itu duit gajian nih, gak kerasa duit gajian. Kemarin ke Batam ngapain? Main-main. Beneran cuma day trip gue. Ada yang gue harus urusin lah, cuman mostly day trip sih. Gak dibayar kantor nggak ada kantor bayar biaya kos. Semangat nugas, semangat lah menugasnya. Lebih murah ke Batam atau Malai? Lebih murah ke Malai. Malai $5. Batam bolak-balik $70. Rambut gue udah panjang guys. Gue udah panjang. Cukur. Udah makan siang udah. Iya akhirnya nggak jamet lagi. Gue masih inget gue dibilangin kayak siapa. Kayak setengah komen gue.
rambut gue pengen kayak bagusan belah tengah gitu gak sih, kayak gue mulai suka gaya belah tengah gitu, kayak belah dari sini. Makan siang apa, gue makan ayam bakar tadi, makan Indo sih. Ke Batam $70 tuh bolak balik, kayak 35 pergi 35 balik. Jangan belah tengah, jadi mau gimana, jangan dipotong lagi. Potong gak ya? Gue potong jadi pendek banget kali. Belah pinggir gimana? Belah tengah kayak gini. Belah pinggir tuh kayak gimana? Botak, gak mau botak. Ada filter botak gak ya? Coba. Ini gak ada. Ada gak ya? Ini filter apa nih? Filter Dennis. Ada ya filter botak? Coba. Ini filter apa nih? What's up? Udah. Jangan filter. Makan apa yuk tebak. Tadi kayaknya gue udah bilang makan ayam bakar. Ini apa nih? Oh. Kangen main filter. Iya udah lama ya nggak lihat kangen main filter. How's my day? Gue baru bangun tidur siang. Ya kalian gimana kabarnya? Ntar kapan-kapan kalau gue tuh masih agak sibuk sampai November akhir. Gue masih agak sibuk sampai November akhir. Nah, kalau kelar November kayaknya aman. Baru aman gue. Desember liburan gak? Lihat nanti lah. Kayaknya enggak sih. Soalnya belum bisa cuti gue. Gue baru bisa cuti Januari. Ya tapi November ini lumayan hektik gue. Ada deadline, beberapa deadline. Hujan kemarau sama kayak Indo. Ada musim mangga nggak? Duh, pohon di sini kayaknya nggak ada deh pohon buah. Nggak pernah lihat sih. Desember nggak tahu, bukan senggang atau nggak, tapi lebih karena nggak tahu. Tapi November gue ada presentasi probation, kan gue probation period kan, gue harus presentasi. Terus gue presentasi ke orang each quarter. Terus gue harus buat bukan software juga sih, buat tools baru lah buat perusahaan. Jadi 3 kerjaan gue sampai akhir November, lumayan banyak. Makanya jarang nge-live gue, nyampe kamarnya capek. Sampai akhir November, semoga kelar semua lah. Makanya gue nggak bisa nge-live lama-lama jujur. Gue kelarnya harus buat presentasi buat Selasa. Probation 3 bulan sampai akhir November sekitaran. Gue orang Palembang, bukan orang Batam. Iya. Sampai 15 lah gue off habis itu. Hehe. Ntar gue cari waktu deh kalau mau deep talk lagi. Deep talk. Udah kangen juga gue. Rambut gue udah mendingan, itu yang paling penting. Kalian apa kabar? Ini apa lagi nih? Astaga naga. Gue jelek gak kumisan? Kayaknya kurang ya gue kumisan ya. Kaki gue lah.
Nih, kan baringan. Itu baringan. Gue harus ngelipet baju, belum lagi gue ngelipet baju, belum lagi bersihin kamar. Tahun ini gak makan buah rambutan. Oh iya bener juga. Udah lama. Di Palembang tuh ada duku tau, yang lumayan banyak. Ada musim duku, itu enak, enak banget duku. Kalau tahu, ada yang tahu buah duku nggak? Sih tahu lah ya. Duku tuh enak banget. Terus apa lagi ya? Palembang, rambutan, duku. Gua seumur hidup gua gak pernah makan manggis, gak tahu kenapa. Gua buah yang lain kayaknya pernah makan semua deh. Salak gitu pernah gua makan. Kelengking pernah gua makan. Kelengking mirip duku gak sih? Kiwi, kiwi, kiwi mah sering. Kiwi mah gampang nyarinya. Duren, duren pernah lah. Buah naga pernah lah. Matoa, matoa pernah gak ya? Gua ada, gua kayaknya nggak pernah di Matoa. Kayaknya nggak pernah deh. Kesemek, kesemek kayaknya nggak pernah. Delima tuh pomegranat kan? Delima pomegranat. Nggak sering juga sih, pernah lah. Sawo pernah. Duku, duku mah favorit gua. Belimbing pernah. Gua ada pohon yang malah belimbing. Mangga, gua ada pohon mangga dulu rumah gua yang lama. Kedondong nggak pernah gua. Buah apa lagi yang aneh-aneh? Pisang. Strawberry apa pisang lah. Itu pasaran banget. Jambu pernah, jambu air tuh enak. Jambu monyet tuh bukannya kacangnya ya yang enak ya? Jambu monyet. Enggak, Kak. Kacang mete. Itu kan dari jambu kan? Jambu mete, kacang mete. Model kosangan, kosan. Ini lebih ke arah apartemen, guys. Nih. Tuh. Gua lagi jemur bantal. Bentar, gua balikin dulu. Bentar, gua lagi jemur bantal. Kamar gua kayak gini. Karena di sini nggak ada jemuran. Ada sih, cuman diterpalin. Kayak gue jemur bantal. Gini banget ya, gini lah. Toilet luar. Balkonnya karena ini kan lantai atas kan, jadi sering banyak angin gitu. Sering banyak angin terus diterpalin oleh orangnya. Dikasih terpal gitu, jadi nggak panas. Panasan kayak gini masih. Kayak gitu panas. Kenapa nggak pakai spray? Hari gua laundry. Gue udah bilang tadi. Ini hari gua laundry. Laundry room ada depan. Iya, di atas kipas. Kipas ada, AC ada. Nemenin laundry. Gue udah kelar laundry. Tinggal beres-beres kamar dulu gue. Springnya tuh doang. Soalnya ranjang ini actually ukurannya lumayan aneh. Jadi spray gue yang masuk cuma satu. Kayak bukan kayak single bed gede dikit. Lemarinya. Lemari. Ini lemari nih. Blur ya? Kok blur? Mari itu. Mari.
tuh barang-barang gue. Ada kosmetik, ada merek. Mari. Gue nyimpen koper bawah. Gak berantakan. Terus di kasurnya sama dari dulu kayak gini terus. Gak ada dapur depan, dapur. Gue kamar gue lumayan, ya gue lebih seneng rapi lah. Karena kan gue pengen balik tidur kan nyaman kan. Jadi kayak kalau rapi lebih bagus lah pasti. Iya timbangan. Itu timbangan. Kamar gue sangat suka ngerapiin kamar, tapi ya abis live gue rapiin kamar. Ini laundryan gue nih, 3 gue lipat. Tuh. Berat badan berapa? Ya udah kita timbang aja bareng. Oh tuh 75. Dapat tanpa spraynya di sini nih. Ini. Gue bersihin kamar dulu abis gue nge-live. Kan kalau di-sprayin dulu ntar kotor lagi kan kalau gue ngelap. Ntar ranjangnya mau gue geser-geser soalnya. Kalau gue bersihin kamar gue geser ranjang gue. Gue geser, terus gue lapin semua di bawah. Jadi gak mungkin gue pasang spray dulu, kotor ntar. Gue turun berapa? Gue turun 15 kilo ya udah. Makanya kayak timbangannya tuh udah bagian dari apa ya? Bagian dari hidup gue for setahun setengah. Kunci pertama turun berat badan adalah dia timbangan. Kunci pertama adalah dia timbangan. Gue monitor kayak ya at least ada kayak monitoring lah. Tinggi gue 175. Gue timbang tiap hari. Actually gue timbang tiap hari. Kan timbangan sebelah situ. Gue bangun aja, gue bangun mandi udah gue timbang. Kalau naikin berat badan, sebenarnya gue bingung juga tahu. Kadang ada orang yang beneran kayak pengen kurus, ada orang yang pengen gemuk. Kalau naikin berat badan, banyakin makan aja. Kayak cari makanan yang kalori dense. Kayak ada beberapa buah yang lebih kalori dense daripada yang lain. Kalau pengen turunin berat badan, cari buah yang nggak kalori dense. Contoh semangka. Semangka isinya air semua tuh. Itu kalorinya rendah, gitu-gitu. Olahraga gue jalan tiap hari. Kayak minimal 10.000 lah tiap hari. Minimal banget gitu. Terus hindarin ini. Paling gampang tuh sebenarnya olahraga tuh nomor 2. Kalau menurut gue ya, diet itu olahraga nomor 2. Nomor 1 tetap jaga makanan. Olahraga itu lu ngebakar 500 kalori itu lu butuh seharian jalan kaki. Bayangin. Ngebakar 500 kalori itu kadang butuh 12.000, 13.000 langkah. Itu seharian kalian. Terus itu sama dengan dua boba. Kayaknya boba lebih deh. Apalagi yang pakai topping kan. 1 boba. Bayangin aja. Kalau kalian gak minum boba, kalian gak usah jalan kaki gitu aja. Sebenarnya kurangin gula aja. Makan teratur. Makan gak boleh gak teratur. Pagi sarapan, makan siang, makan malam. Jangan gak teratur, ntar ini kena mah. Gitu. Potong gula aja sebenarnya. Kayak gue hindarin banget biskuit, gue hindarin banget bubble tea, apalagi gula-gula gampang. Kayak kalau gue beli minuman botol pun, gue cek dulu kayak berapa kalori ini. Gitu aja sih.
Minggu nggak foya-foya, aduh habis tuh foya-foya. Nasi gue standar semua, makan makan gue kayak biasa, gue nggak restrict gue. Tapi abis makan siang udah makan gue itu doang, kayak nasi doang. Gue nggak beli dessert, gue nggak beli apa es Milo, es teh manis. Gue first sering skip dinner soalnya takut gendut. Menurut gue itu kurang bijak lah kalau nge-skip dinner. Nasi standar gue. Kalau mau lebih efektif, nasi merah, brown rice itu lebih efektif. Cuma menurut gue nasi standar aja sih. Kayak porsi, tau nggak? Nasi yang apa sih, ditaker satu mangkok, udah itu doang. Nggak, jangan ditambah. Snack bar, cek dulu kalorinya berapa. Ya lama-lama kalian kayak, kan gue nge-track kan, gue hari ini ngebakar berapa kalori. Terus snack, kalau gue misalnya gue makan snack bar, berapa kalori yang masuk. Intinya kalau kalian mau kurus, kalori masuk kalian harus lebih kurang, lebih dikit daripada kalori keluar. Ya bener deh. Pokoknya kalian harus keluarin lebih banyak kalori dibanding kalori masuk, gitu aja. Hitung aja. Food diet enggak lah. Semua orang bisa kok diet. Cuma kadang yang susah tuh apa ya? Ngindarin gulanya yang susah. Kayak kalau gua ke, contoh kayak gua ke Tomorrow Coffee atau gua ke Kopi Kenangan gitu kan. Yang gua pesen ice americano, guys. Literally air sama double shot ditambahin. Beneran cuman ice americano. Gue nggak pesen latte segala macam, itu nggak pernah gue pesen. Terus kalau gue ke restoran, gue pesennya teh hangat tawar. Gue nggak pernah pesen jus jeruk apa segala macam. Soalnya kalau mereka ngejus tuh kadang mereka tambahin gula. Pahit ya, tahan, harus tahan. Mau gimana lagi? Kopi asal nggak ada tambah gula, jangan pakai gula intinya. Ice americano doang. Restoran pas gue pernah diomongin kan, gue pernah makan sama Axel sama David Go kemarin kan. Udah ngomongin lu kayak orang tua aja pesennya teh hangat tawar. Kopi nggak ada kalori kalau nggak ada gula. Gue bukan diet sih sekarang, gue maintain. Kalau dulu ya gue diet. Skip gula aja sebenarnya, makan jangan terlalu direstrik sebenarnya. Gorengan iya tuh, gorengan jangan makan. Gue cuman makan siang, makan malam, udah itu doang. Gue nggak beli snack. Apa sih biasanya orang piscok lah, batagor lah jam 3, atau ada tea break apa, coffee break tea break lagi. Coffee break datang semua tuh, semua snack. Gue hindarin gitu gitu. Lanjut S2 iya tahun depan. Dimsum, dimsum gue jadi makan malam. Kayak ya udah, kalau gue makan dimsum gue nggak makan nasi. Gitu aja. Yang penting kayak makan secukupnya lah, jangan berlebihan. Ya kan sering jajan-jajan cilor tuh, SG nggak ada cilor. Terus kalau gue beneran lapar tengah malam, gue belinya dada ayam. Iya kalian tahu, yang sering nonton live gue tahu, gue pernah kan ngajak kalian ke 7-Eleven beli dada ayam. Karena dada ayam tuh kenyangin, tapi cuma 100 kalori. Gitu. Kalian harus tahu diri kalian lah, kalian butuh apa. Gak semua yang bekerja sama gue belum tentu bekerja sama kalian. Tapi ya tips diet gue, liatin gula. Liatin gula, pantang banget tuh gula-gula tuh. Yang sering beli minum manis tuh pantang banget tuh. Apalagi di Indo banyak banget kan yang kayak lo ke Indomaret, Alfamart, terus lo buka kulkasnya minuman manis semua. Aduh. Di Indo susah, actually susah nyari minuman yang gak manis. Turun 15 kilo 1 tahun. Susah banget. Kayak di Singapura tuh kalau lu ke 7-Eleven, lu datang, terus lu lihat kulkasnya, itu banyak banget minuman yang actually nggak manis. Kayak cuman teh masuk botol gitu.
Kayak nggak ditambah gula sama sekali, no sugar. Kalau di Indo agak susah nyari kayak gitu. Gue udah pernah coba. Pas gue intern kemarin ruang guru susah banget, mampus, susah setengah mampus nyari. Iya, yeah, gue biasain kalau gue beli minuman juga minuman yang tawar gitu-gitu. Air aja. Kadang tuh ya kalau air kan sering bosen kan. Pengennya manis-manis. Ya udah kalau gue lagi pengen manis gue minum gue beli yang ini, yang teh tadi, teh nggak ada rasa gitu-gitu. Teh nggak ada gula. Di lapar. Beda ya pas actually pas COC gue turun berapa ya? Gue turun 3 kilo dari COC. Ya kan jus ditambah gula di Indo, makanya di Indo tuh susah banget turun berat badan sebenarnya. Terus juga kalau di Singapura gue bisa olahraga kan, sehari bakal 500. Kalau mau turun itu dianjurkan defisit kalori, kayak kalori yang masuk sama kalori yang keluar itu bedanya 300. Itu bakal turun. Pakai stevia, menurut gue yang kayak gitu-gitu, apa ya, kan stevia manis. Stevia manis tapi nggak ada kalori kan, itu kayak ngetrik badan lu gitu loh. Ujung-ujungnya lu malamnya bakal lebih pengen makan gula. Itu yang gue ngerasa sih, tapi nggak semua orang kayak gitu kan. Kalau gue minum stevia itu malamnya gue lebih craving lagi biasanya, karena lu ngetrik badan lu. Iya, kalau gue better sama sekali enggak. Malah jadi lapar. Piscok. Yuk, pisang coklat. Pisang goreng. Enggak, jangan. Kalau lapar ya gitulah. Nih ya, se-fruit tips, astaga. Batagor, wah Batagor enak banget. Gacoan tuh dua, Kak. Kalau di Indo kan pesen gacoan dua. Aduh, itu tuh. Nasi tambah, beli es krim. Actually es krim itu enggak, tergantung sih. Tergantung. Tapi yang kayak yogurt gitu oke sih masih. Kayak yogurt gitu masih oke. Es krim yogurt kayak nggak ada tapi di Indo ya. Es krim yogurt gitu masih oke banget. Bacaan level berapa? Level kan maksimal 6 ya. Bisa request lebih gak sih? Nggak pernah coba. Yogurt 80. Kalau es krim yogurt 80 sampai 100 harusnya bisa. Es krim biasa 180. Minuman boba itu tanpa topping 200. Dengan topping 300 sama kayak roti udah. Enakan makan roti daripada minum boba ya nggak sih? Kalorinya sama. Kayak kalau di Singapura kan ada cagi kan? Enggak, gue nggak tahu ada nggak di Indo. Ya ada cagi kan. Cagi yang large itu kalau misalkan gulanya normal segala macam itu 290-an. Suka pedas, suka banget dong. Orang Indo gue. Ayolah, gue orang Palembang. Cuka itu diirup guys. Ya dia diirup bahasa Palembang ya. Diseruput. Cuka pempek diseruput oleh orang Palembang, itu bener actually. Tahun baru sama siapa? Sama siapa ya? Sama siapa ayo? Kangen. Gue juga kangen kalian. Terakhir makan gacor level. Terakhir gue ini kan gue pengen berangkat ke Singapura kan. Terakhir gue makan gacor level 3. Karena gue takut sakit perut. Dulu tuh gue kuat banget makan cabe, kayak perut gue tahan. Sekarang mulut gue masih tahan, cuman perut gue nggak tahan lagi gara-gara lama di Singapura. Ini udah tiap kali gue balik ke Palembang tuh harus siapin diapet. Live update, gimana kerjaan? Kerjaan bro. Asik sih kerjaan. Masih oke. Gue ada 3 bos by the way. Ini aja gue kerja itu tim data
tim data itu sebenarnya adanya di Turki. Jadi gue punya bos Turki satu, terus gue punya bos regional satu, gue punya bos yang headquarter, bos orang Cina satu. Jadi tiga bos gue. Itu aja sih yang lumayan. Kalau punya tiga bos pusing. Good luck bikin presentation, thank you. Punya tiga bos, punya tiga tugas, punya tiga ekspektasi. Tapi bosnya baik-baik guys. Tapi gue Ricis, kemarin gue kan ke Batam kan, gue makan Ricis. Ricis gue gak bisa pedes-pedes banget. Gue maksimal level 3, level 4, level 3 gitu, paling aman. Level 5 kayaknya bye-bye deh gue. Ya, level 1 aja udah pedes. Ricis level 2 menurut gue biasa aja. Jadi biasanya kalau gue paling aman itu, kalau gue pengen kayak nggak pengen main thread gitu, gue level 2. Level 2. Level 5. Pernah coba samyang ini nggak? Samyang yang kali 2. Gue pernah salah beli samyang. Samyang tuh ada yang pedesnya moderate gitu. Yang warnanya pink kalau kalian tahu. Warnanya pink, yang warnanya kuning itu kayak pedesnya tuh pedes enak, bukan pedes yang sakit perut. Gue salah beli, gue beli yang warna hitam atau merah ya. Yang pokoknya yang pedesnya kali 2, bukan pedes samyang kali 2. Terus besoknya gue ujian final year 1 gue matematika. Mencret gue. Kan huruf ini semua kan, huruf itu bahasa Korea ya nggak salah ditulisnya. Gue nggak tahu sampai gue buka Google Translate. Pedes banget kali 2, sumpah. Gue sampai bolak-balik toilet, besoknya ujian lagi, ujian matematika di Singapura tahun pertama gue. Pedes banget. Martabak, martabak, martabak manis sama martabak yang ini. Yang satu lagi, martabak apa sih sebutannya? Yang gak manis tuh. Ya martabak telur. Martabak Mesir itu, oh kalau di Palembang kita ada merek, nyebut merek. Martabak telur enak. Ini makan Leko lagi kapan-kapan ya. Tapi gue kangen makanan Indo, makanan Indo. Makanan Indo Singapura mahal. Leko tuh mahal banget. Woi, Arkan, astaga. Makanan Singapura enak nggak? Oke lah. Kayak kalau dibanding makanan Indo, menurut gue lebih enak makanan Indo masih. Oh lagi Zoom. Lo apa kabar bang? Gue bilang 15.15 udah 15.29 ya, 15.30. Kapan gue off ya? Kapan? Makanan Amerika gimana? Lebih itu bonus. Kapan-kapan. Oh iya, gue pengen nge-live sama Vanes ya, kapan-kapan. Udah janjian. Ditunggu aja, ditunggu. Gimana kantor baru? Aman. Masih kayak, kan itu kan bekas tempat intern gue kan, nggak banyak berubah sebenarnya kantornya. Aura dolar Singapura, kagak, aura orang pas-pasan guys. Gaji dipakai buat bayar kos. Sering ketemu Vanes, actually kita beda lantai. Dia lantai 14, gue lantai 13. Jadi sering ya sekali-kali ketemu lah. Tau gak sih ada kejadian lucu kemarin. Jadi kan perusahaan gua ini kan Chinese company kan. Jadi semuanya tuh kebanyakan orang tuh pakai bahasa Mandarin kalau komunikasi segala macam. Dan most of them actually cannot really speak English. Jadi ya gua lumayan mampus lah dalam situ kan. Jadi konteksnya tim gede gua itu ada kayak
acara gitu kan, kayak kita celebrate bareng-bareng, beli pizza segala macam kan. Terus kita mau foto. Tapi jujur gue dalam acara itu gue nggak ngerti mereka ngomong apapun, karena full Mandarin. Gue kayak, ini orang ngomong apa? Ya terus kita mau foto kan. Tapi kalau mau foto kan harus tarik orang kan. Terus ada orang yang ditarik. Orang yang ditarik gue lihat siapa? Oh, Vanes. Jadi Vanes tuh lagi ke toilet. Terus ditarik oleh tim kita. Dia disuruh foto. Dia kayak orang bingung gitu mau foto kita. Desember pulang nggak? Dilihat lah. Gimana komunikasi pakai bahasa isyarat? Enggak sih, pakai translate most of the time gue. Jadi pakai ini, apa sih, translator gitu. Jadi mereka ngomong, laptop gue buka translator, gue lihat, oh mereka ngomongin ini gitu. Nggak bisa sama sekali gue Mandarin, sama sekali nggak bisa. Bayangin aja tuh. Kok mereka tuh bisa Inggris, cuman kayak dikit banget. Kayak kata-kata yang mereka pakai, kayak mereka nyambung gitu kan, nggak koheren. Enak sebenarnya kalau bisa Mandarin, kayak orang-orangnya ramah, cuman gue ngomong sama mereka kayak kadang gue merasa bersalah juga gitu loh. Kayak gue kalau makan siang kan sama mereka terpaksa ngomong Inggris gara-gara gue. Udah foto sama Vanes, ditunggu. Mereka, ya, guanya anomali, tapi mereka actually Mandarin, ya full Mandarin lah mereka. Another level, itu tim gue. Jadi gue tuh di grup chat itu, gue masuk tim Turki kan. Actually tim gue tuh base nya di Turki, gue satu-satunya di Singapura. Gue masuk grup chat mereka full ngomong bahasa Turki. Terus tim tim gua yang gua ngelapor kan, gua harus ngelapor ke tim headquarter kan, gua ada tim lagi nih gua, jadi gua kepisah gitu. Itu full Mandarin, luar biasa tim gua masuk 2 grup chat, dua-duanya bahasa asing semua, gua pusing, gak ada yang pakai bahasa Inggris. Jadi kenapa gua harus ngelapor ke 3 tim, jadi konteksnya gua tuh kan ada di regional Singapura itu ada leader lah, buat kantor Singapura itu sendiri ada leader. Nah itu gue harus ngelapor ke dia satu. Terus di scope yang gue pegang itu kan ada aplikasi yang gue pegang kan, data aplikasi yang gue pegang. Nah aplikasinya itu ada tim Cina yang gue harus lapor ke mereka. Oh, karena mereka kayak megang aplikasinya as a whole gitu loh. Jadi di bawah mereka tuh ada yang megang data, ada yang megang software aplikasinya, ada yang megang ABCDEFG tentang aplikasinya lah. Tapi kalau lu pegang aplikasi itu, lu harus ngelapor ke orang Chinese satu. Jadi satu. Terus mereka full ngomong Chinese dalam situ. Gue kayak, aduh mampus gue. Terus satu lagi, timnya data itu sebenarnya ada di Turki. Jadi gue masuk grup chat Turki. Gue kayak, mereka ngomong apa? Oh hari ini kita harus ngerjain apa? Gue harus translate dulu semuanya. Gitu. Mereka baik semua, cuma ya begitulah kendala bahasa sih Loilar. Gue udah mikir kan, apa gue harus belajar bahasa harus belajar bahasa Turki juga, gue harus belajar bahasa Mandarin juga gue. Komunikasinya pakai bahasa isyarat, tunjuk-tunjuk. Kayak aplikasi apa? Ada aplikasi di dalam company-nya lah. Company gue kan bisa buat aplikasi gitu-gituan. Aplikasi mereka ada aplikasi translate sendiri. Mereka ada AI sendiri, aplikasi translate sendiri, infrastruktur sendiri.
Gitu. Bahasa Turki kayak apa? Pernah nonton Antv gak? Antv abis Utaran, abis Mahabharata ada film-film Turki biasanya tuh. Kayak gitu kurang lebih. 1001 Elif, Elif. Astaga, kok gue tahu? Gue Taran aja tahu. Mahabharata aja hafal gue. Hafal gue jauh ceritanya nih, Pandawa ngapain, nih Kurawa ngapain, nih ngapain A B C D F G, perangnya hari ke 1 sampai 18 apa aja yang terjadi, hafal semua gue. Tuh, Utaran dari ya kecil tuh, dari Ica sampai saya kecil sampai punya anak tuh, punya anak tuh, sampai Icanya masuk penjara juga tahu gue. Punya nenek, neneknya immortal. Aduh, contohin satu kata. Ntar gue split screen ya, coba ya. In, eh mana ya? Gue buka aplikasi company dulu. Bisa nggak ya kalau split screen? Oh, bisa bisa. Oh, ini. Coba ya kita baca. Happy weekend. Ini happy weekend. Huzrulu hafta sonlari. Happy weekend artinya. Coba translate. Oh, bukan. Herkese mutlu hafta sonlari. Happy weekend. Bener gak sih gue? Happy weekend everyone itu. Terus apa lagi nih? Coba. Ada lagi nggak ya? Bahasa Turki. Gak Indo. Grup tak uste yari yazilan lari okuyalim luften. Let's read what's written in the group please. Bahasa Turki, gak bisa ngomong gue. Gak ngerti, gue juga gak ngerti, sama kok. Bahasa India aja gak bisa, tambah gak bisa gue. Ini ngapain aja ya? Tidur, bangun. 45 lah, 45 ya. 45 gue off. Udah disiapin for international employee. Sangat internasional. Tim gue 3 negara, Singapura, Cina, sama Turki. Udah makan udah. Balasnya ngomong pakai bahasa Inggris, kan ada aplikasi translate. Company ada aplikasi translate. Apalagi aplikasi translate mereka tuh powerful banget kalau buat Mandarin kayak Mandarin English tuh jago banget mereka. Aplikasinya emang di tune buat itu. Yang penting bisa kerja. Ya kalau masalah kerja kan, kalau kalian tahu, kalau di software engineering, data engineering gitu kita pakai namanya Jira. Ada yang tahu nggak Jira? Jira itu buat software apa, project tracker gitu, itu namanya Jira. Terus kita pakai ini GitHub. Itu semua commit message, kayak semua message di dalam situ ya bahasa Inggris. Jadi buat kerjaan kita tetap pakai bahasa Inggris. Cuma buat chat, buat ngechat itu di grup chat, mampus gue.
Grupnya pakai WA juga. Kagak, grupnya pakai aplikasi perusahaan juga. Perusahaan gue membuat banyak sekali aplikasi, guys. GitHub semacam sosmednya software engineer. Semacam sosmed dong. Tapi ketiduran sampai 45 ya. HP gua ya itulah. Di tablet perusahaan gua ada nggak app-nya? Ada nggak ya? Kayaknya nggak ada deh, internal company itu. Yang pakai HP, yang pakai tablet Huawei, kayaknya kalian tahu aplikasi yang gue pegang harusnya. Ada yang, aduh gue sebut merek lagi. Coba yang pakai tablet atau pakai HP merek itu, aplikasi apa yang kalian tahu yang punya perusahaan? Coba. Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa tebak nggak aplikasi yang gue pegang datanya? App-nya apa? Iya, app Huawei apa yang gue pegang datanya? Adalah. Bentar, langsung dicek. Langsung dicek. Clue. Clue. Nah, PTH. Ya udah bagus. Emang gua nggak mau kasih tahu. Apa? Adalah. Ya basically kayak gitu. Jadi Huawei punya ada beberapa aplikasi. Gua megang data salah satu aplikasinya. Kayak data-data kotor dari pusat, gimana cara kita ubah, kalau datanya hilang gimana kita cari-cari gitu-gitu. Yuk, ada yang kayaknya nggak ada yang pakai ya. Ini salah satu aplikasi di itulah yang gue pegang datanya. Bukan. Oke, Huawei. Oke, Huawei tapi nggak tahu. Begitu. Lu download TikTok dari mana? Gue kasih. Ya udah tapi. Ya intinya itulah. Petal sebelah, bukan gua. Ya itulah intinya. Udah ya, gue pengen off. Bye-bye. Bye-bye.